لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa beribadah dan diberikan kemampuan sebagai khalifah di dalam bumi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau Nabiullah Muhammad SAW, Rasul akhir zaman yang telah banyak mencurahkan tenaganya, pikirannya, mengorbankan jiwanya, hartanya, dan semua beliau korbankan dalam rangka untuk memberikan kita pengetahuan, dalam rangka untuk mengentaskan kita dari zaman yang belum mengerti apa-apa menjadi zaman yang kita mengenal agama. Semoga kita semua senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau, dan semoga kelak di hari akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Ramadan 1443 Hijriah ini, tentu saja bulan-bulan ini adalah bulan yang kita nanti selama kurang lebih setahun yang lalu. Dan alhamdulillah atas izin Allah kita semua dipertemukan dalam bulan Ramadan ini, dalam bulan yang penuh berkah ini. Tidak terasa di Ramadan 1443 Hijriah ini kita sudah hampir di penghujung. Beberapa hari lagi kita menikmati Ramadan ini dan kita akan bertemu dengan bulan Syawal. Lagi-lagi syukur yang tiada tertara, yang tiada tara pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sampai hari ini masih diberikan kemampuan untuk bercinta dengan bulan Ramadan. Kita berpuasa, kita sholat, kita membaca Al-Quran, kita bersedekah, dan semua ibadah-ibadah yang semua itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya bagi kita semua adalah, sudahkah Ramadan yang kita lalui ini sudah menjadi atau membuktikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah puasa kita, ibadah-ibadah kita yang lain, sudahkah itu memenuhi kriteria? Apakah itu sudah bisa menyelamatkan kita untuk tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin yang berbahagia, semoga puasa yang kita laksanakan, ibadah-ibadah lain yang kita laksanakan ini akan memberikan kita kemampuan untuk bertemu dengan Allah dan juga bertemu dengan Rasulullah di hari akhir nanti. Dalam arti adalah kita bisa bertemu dengan Rasulullah di surganya nanti. Di dalam kitab Raunaqul Majalis disebutkan bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga kelak. Al-jannatu mustaqatu ila arba'a nafar, talil Qur'an, wa hafidhil lisan, wa mut'imil ji'an, wa shaimina fi syahri Ramadan. Surga itu merindukan kepada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran, wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita, kepada panutan kita, harus senantiasa kita pegang teguh, kita amalkan, kita kembangkan, kita jaga melalui generasi-generasi kita, anak-anak kita. Kalau kita ingin dirindukan oleh surga, ingin bertemu dengan Rasulullah di surganya nanti, maka salah satunya adalah kita berpegang teguh pada Al-Quran. Kita baca, kita amalkan,
kita tularkan kepada generasi-generasi kita, anak-anak kita untuk mengenal dan mencintai Al-Quran. Karena dengan ini akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Ada pertanyaan, lalu bagaimana bagi sebagian orang, sebagian dari kita yang kemudian belum mampu membaca Al-Quran? Maka tidak ada kata terlambat untuk senantiasa belajar dan belajar. Dengan diawali mungkin dengan beberapa hal, mencintai atau perasaan senang, perasaan suka ketika ada dibaca, dimanapun itu berada dibaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian berusaha untuk selalu mendorong, memberikan motivasi kepada anak-anak kita, generasi-generasi muda kita untuk senantiasa belajar dan mencintai Al-Quran. Ada pertanyaan, lalu bagaimana bagi sebagian orang, sebagian dari kita yang kemudian belum mampu membaca Al-Quran? Maka tidak ada kata terlambat untuk senantiasa belajar dan belajar. Dengan diawali mungkin dengan beberapa hal, mencintai atau perasaan senang, perasaan suka ketika ada dibaca, dimanapun itu berada dibaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian berusaha untuk selalu mendorong, memberikan motivasi kepada anak-anak kita, generasi-generasi muda kita untuk senantiasa belajar dan mencintai Al-Quran. Kemudian etika-etika membaca Al-Quran. Kemudian amalan-amalan, tidak hanya dibaca tetapi kita amalkan sesuai syariat-syariat yang ada dalam Al-Quran itu. Maka pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, di sekeliling kita lebih banyak kita dengarkan lantunan-lantunan bacaan Al-Quran di masjid-masjid, di musola. Dan ini akan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Karena semarak bulan Ramadan ini menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kan kemudian berlanjut kepada bulan-bulan berikutnya di Syawal dan selanjutnya kita tetap melestarikan, kita tetap mencintai Al-Quran dengan membaca dan mengamalkannya. Itu satu dari golongan manusia yang dirindukan oleh surga kelak. Yang kedua, wahafidil lisan, yaitu orang-orang yang mampu menjaga lisannya, menjaga perkataan, menjaga perbuatan. Karena kalau kita kemudian tidak bisa mengendalikan nafsu bicara kita, lisan kita, suatu saat akan bisa menjadikan fitnah, dan itu akan berdampak kepada diri kita sendiri, kepada orang lain. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan, apabila kita tidak mampu berbicara yang baik, maka lebih baik kita diam. Bahaya sekali apabila kita kurang mampu kontrol diri terhadap lisan kita, perkataan kita, akan menjadi fitnah, kemudian menyebabkan bahaya bagi saudara-saudara kita. Maka di situ kemudian keistimewaan orang-orang yang mampu menjaga lisannya akan dijaga oleh Allah dan kemudian dirindukan oleh surga. Yang ketiga, saudara-saudara, wamut imil ji'an, orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang yang kekurangan, yang membutuhkan. Yang ketiga ini mengajarkan kepada kita semua agar kita ini adalah sebagai orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka bersedekah. Maka Allah SWT menjanjikan beberapa hal di dalam Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Amalan-amalan kita, sedekah kita, infak kita, zakat kita akan dilipat gandakan. Mudah-mudahan infak kita, zakat kita, sedekah kita di bulan Ramadan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah SWT. Karena apapun itu, kalau kita sudah mendapatkan ridhonya, Allah akan memberikan semua kepada kita sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran ini. Yang keempat adalah wasoimina fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam kitab Raunaqul Majelis ini menyebutkan ada 4 golongan yang kemudian dirindukan oleh surga di kemudian hari. Maka poin 1, poin 2, 3, dan 4 semuanya bisa kita dapatkan dengan mudah pada bulan yang penuh berkah ini. Hari ini dan mungkin beberapa hari yang lalu dan mungkin beberapa hari lagi yang kita akan melaksanakan puasa kita di bulan Ramadan ini kalau kita laksanakan dengan tulus ikhlas karena Allah, ingin semata-mata mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ini akan menjadi sebab surga nanti merindukan kepada kita semua. Maka kita tata niat
kita luruskan niat kita bahwa puasa kita, sedekah kita, ibadah yang lain itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saudara kaum muslimin yang berbahagia, seluruh amalan-amalan kita ini kita niatkan karena Allah. Wabil khusus pada amalan yang berupa puasa ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan kepada kita untuk amalan-amalan yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga berjanji bahwa puasa kita itu adalah milik Allah. Apapun penggantinya nanti itu adalah urusan Allah. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin berpuasa, semaksimal mungkin beribadah, bersedekah, berinfak dan lain-lain hanya dengan niatan bismillah karena Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, semoga kita semua akan menjadi 4 kriteria ini. Orang-orang yang dirindukan surga, kemudian kita berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan yang riang gembira dan dalam keadaan bercanda dengan beliaunya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan meridhoi ibadah kita. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.